Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita dari seri eksposisi yang akan segera kita selesaikan. Sisa beberapa pertemuan ini kita menjangkau Kisah Para Rasul pasal 27 bagian kedua hari ini, dan di dalam minggu berikutnya kita akan menyelesaikan Kisah Para Rasul pasal 28. Sebagaimana yang saya katakan, setelah itu saya akan masuk dalam seri tematik. Kita hold dulu lagi eksposisi, kita akan masuk dalam seri tematik tentang keluarga yang kita sudah mulai kemarin dari Kebaktian Padang, dan kita akan berminggu-minggu membahas tentang keluarga, pernikahan, konflik, membesarkan anak, relasi, dan seterusnya. Kiranya Tuhan memimpin kita untuk hal itu, tetapi sekarang mari kita mempersiapkan hati untuk melihat kepada eksposisi Kisah Para Rasul pasal 27, saat hidup yang terasa hancur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kami boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini. Di dalam rahmat anugerah-Mu, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang berbelas kasih atas kami, gereja-Mu, sehingga kami boleh diperkenankan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu, dan kami juga boleh mendapatkan rahmat anugerah Allah yang begitu besar, firman-Mu yang akan menerangi hati kami, memimpin jalan kami. Kiranya Tuhan yang beranugerah, Engkau yang menguduskan hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu, Engkau yang memberkati setiap kami tanpa terkecuali, membuka hati, pikiran, dan telinga kami menjadi orang-orang yang mau belajar, mau dibentuk, dan siap untuk dikoreksi. Selidikilah hati dan pikiran kami, teguhkanlah kami dengan firman-Mu, pimpinlah kami untuk terus hidup di dalam firman dan bahkan menjadi saksi kebenaran firman-Mu di tengah dunia ini. Berbicaralah kepada kami dalam menit-menit pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kita melanjutkan pembahasan kita dari ayat 27 hingga ayat yang ke-44. Kisah Rasul pasal yang ke-27, kita membaca dari ayat yang ke-27 hingga ke-44. Kita membaca bergantian ya, mulai dari saya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jikalau mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucapkan syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendapatkan kapal itu ke situ. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat.
Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Jemaat yang dikasih Tuhan, minggu lalu maksudnya 2 minggu yang lalu kita telah mempelajari bagian pertama dari Kisah Para Rasul pasal 27. Dari ayat 1 sampai yang ke-26 kita telah membaca dan telah merenungkannya. Kita melihat bagaimana di dalam keberadaan badai yang begitu besar menerpa kapal perjalanan Paulus dan bersama orang-orang ini yang 200-an orang ini menuju ke Roma. Yang membawa mereka di dalam perjalanan, ada yang perjalanan dagang dan segala macam, tapi Paulus sendiri sebagai seorang tahanan yang akan disidang di Roma. Dan melalui bagian ini kita belajar melihat satu pelajaran yang sangat penting dari pembelajaran kita sebelumnya, bahwa badai yang menggoncang begitu hebatnya dalam hidup manusia, tetapi badai itu tidak akan pernah dapat menggagalkan rencana Allah. Tidak ada satu badai pun yang bisa menggagalkan janji Allah. Kalau Tuhan sudah berketetapan, janji itu ya dan amin. Maka mereka sampai pada titik saat ini kita melihat di mana manusia tidak lagi memiliki pengharapan, hopeless di dalam segala macam masalah yang tidak kunjung selesai. Tetapi justru di tengah realitas seperti itulah kita melihat firman Tuhan menunjukkan bahwa Allah berbicara. Di dalam segala keberadaan yang kelihatannya tidak ada harapan, Allah berbicara. Maka Allah menyatakan janjinya kepada Paulus, dan lewat Paulus, kepada Paulus dikatakan tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Bahkan diteruskan tadi dari ayat yang kita baca, tidak ada satu orang pun yang sehelai rambutnya jatuh, Tuhan tidak tahu. Maka dari peristiwa ini kita juga belajar melihat bahwa iman Kristen di dalam kesadarannya bukanlah keyakinan yang diberikan tentang badai, bahwa badai tidak akan datang dalam hidupmu. Bukan itu iman Kristen. Melainkan dari pembelajaran kita melihat bagaimana iman yang sejati, iman yang ditanamkan oleh Allah dalam hati kita adalah iman yang berkeyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap memegang perjalanan, memegang kendali perjalanan umatnya meskipun di tengah badai sekalipun. Ini janji Tuhan. Maka inilah yang kita sudah pelajari, bagaimana melihat perjalanan itu di dalam janji Tuhan, di dalam kehilangan pengharapan malah Allah berfirman. Tetapi sekarang kita meneruskan di dalam bagian pasal ini, bagian terakhir. Ketika kita memasukin bagian kedua dari ayat 27 sampai 41 yang telah kita baca tadi, ada satu pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya. Yang ini yang sama-sama mau kita renungkan. Dan mungkin sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang banyak sekali orang pertanyakan di dalam hatinya, khususnya orang-orang percaya, bahwa kalau Tuhan memang sudah berjanji di dalam kehidupan kita, kenapa ya badai itu kok tidak langsung kunjung selesai? Why? Bukankah Tuhan sudah berfirman? Oke lah, tadi terkatung-katung, tapi sekarang firman sudah diberikan. Masalahnya tetap tidak selesai. Kalau Tuhan sudah berbicara menyatakan firman-Nya, mengapa keadaan kita tidak terasa segera berubah? Tidak ada tanda-tanda akan segera berubah. Mana ini? Janji yang bagaimana ini? Di PHP. Kalau Tuhan sungguh-sungguh memegang kendali dalam kehidupan kita, mengapa hidup kita itu masih terasa begitu berat di dalam langkahnya? Di dalam segala macam aspek, entah itu di dalam masalah ekonomi, keluarga dan seterusnya. Maka inilah yang menjadi pergumulan di dalam realita kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Bukankah ini yang sering kali kita alami di dalam langkah-langkah hidup kita? Maka ini menjadi tantangan yang real. Kita sudah berdoa, kita sudah percaya, kita berpegang kepada apa yang dikatakan Tuhan. Kita sudah bergumul dengan Tuhan. Kita tetap datang beribadah bahkan. Di dalam segala masalah itu kita tidak lari. Kita datang di tempat ibadah di tempat ini. Tetapi di dalam realitanya pergumulan itu tetap tidak hilang. Di antara kita yang bergumul tentang penyakit, belum segera pergi penyakit itu. Masalah di tengah-tengah keluarga, belum selesai masalah konflik itu. Kecemasan masih terus menggulung dalam hati dan pikiran kita. Pekerjaan itu belum jelas kelihatan membaik. Dan dalam segala masalah ekonomi ini mau kemana arahnya tidak ada terang. Bahkan rasanya keadaan malah justru semakin memburuk. Tuhan mau bagaimana? Ini teriakan kita. Lalu muncul pertanyaan dalam hati kita, Tuhan, bukankah Engkau yang sudah berjanji menyertai aku? Bukankah aku setia berpegang kepada firman-Mu? Why Tuhan, why?
Maka ini yang menjadi teriakan kita di dalam hati kita. Tetapi ternyata saudara-saudara sekalian, ini bukan hanya terjadi pada kita saat ini. Terpujilah Tuhan, Alkitab mencatatnya bahkan dari Kisah Para Rasul 27. Ini teriakan dari 2000 tahun yang lalu. Orang-orang yang bergumul dengan Tuhan. Bahwa sesudah janji Allah itu diberikan dari yang dikatakan kepada Paulus itu, keadaan tidak langsung membaik. Keadaan bahkan tidak ada tanda-tanda membaik. Jangankan langsung membaik, tanda-tanda membaik saja belum ada. Badainya tidak berhenti, kapal tidak menjadi lebih kuat, langit tidak langsung cerah. Bahkan dikatakan masih 14 hari lagi mereka menunggu terkatung-katung dan badainya tidak selesai, saudara. Sebaliknya, apa yang terjadi? Justru di tengah-tengah keberadaan itu semakin mendekat kepada kehancuran. Bahkan dari ayat yang tadi kita baca, sampai akhirnya kapal itu hancur. Tuhan, macam apa ini? Kedaulatan macam apa ini? Janji macam apa ini? Terkadang kita mulai ragu dan mempertanyakan Tuhan dengan realitas seperti ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah meskipun kapal itu hancur, justru di sini kita belajar melihat kebenaran firman Tuhan. Kapal itu boleh hancur, tetapi janji Allah tidak pernah hancur. Justru itulah yang Lukas ingin ajarkan kepada kita gereja di dalam sejarah. Untuk berpegang kepada firman, untuk mengerti isi hati Tuhan. Karena sering kali kita mengira bahwa pemeliharaan Allah itu berarti Allah harus menjaga saya, Allah harus melindungi dan menaungi semua yang saya miliki untuk tetap utuh. Itu baru namanya Allah yang berdaulat. Tapi kalau Tuhan mengatakan janji tapi hilang, Tuhan yang bagaimana ini? Nah, ini mulai keraguan kita muncul. Padahal Alkitab saudara-saudara sekalian menunjukkan suatu hal yang lebih dalam. Kadang Allah tidak mempertahankan semua hal yang kita inginkan itu tetap bertahan. Terlalu sulit kalimat ini. Seringkali di dalam cara Allah memelihara kita, Allah tidak mempertahankan semua hal yang kita inginkan itu bertahan. Tetapi Ia tetap berjanji bahwa Ia memegang kita dan tidak akan pernah melepaskan kita selamanya. Selamanya. Ini janji Tuhan. Maka kadang Allah tidak menyelamatkan kapalnya, tetapi Allah menyelamatkan umatnya. Ini realita yang kita lihat. Dan itulah inti bagian yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita memperhatikan kembali ke dalam pasal 27 yang kita baca. Saudara, banyak orang menganggap bahwa cerita ini hanya laporan perjalanan laut yang dituliskan oleh Lukas. Ngapain dia detail-detail tulis sampai jumlah orangnya, sampai 14 harinya dan segala macamnya. Seolah-olah dalam cerita ini Lukas sedang bertindak seperti seorang wartawan yang mencatat kisah kecelakaan kapal. Yang tentunya ini kapal besar, sampai semua harus dibuang dan jumlah orangnya ratusan. Kapal kayu, saudara, pada konteks zaman itu, yang tidak ada mesin, yang hanya mengharapkan layar. Jadi ini kapal muatan beberapa ton, sehingga napi puluhan atau ratusan orang pun bisa muat di dalamnya. Tetapi sekarang kita mau melihat ada suatu hal yang jauh lebih besar yang sedang terjadi, yang dituliskan oleh Lukas bukan semata-mata hanya tentang laporan perjalanan laut. Bahwa menarik kalau kita tadi membaca dan memperhatikan sebenarnya dari pasal awal dari ayat 1-nya sampai ayat 44 ini, Lukas berkali-kali memakai kata keselamatan. Dalam bentuk suku kata yang sama, keselamatan sepanjang hari ini. Mereka di dalam perjalanan itu diselamatkan dari musim dingin, dari badai dan segala macam. Kata keselamatan itu ulang-ulang muncul. Maka di dalam bahasa Yunaninya, dari penulisan aslinya, kata yang digunakan oleh Lukas menyatakan kata selamat itu berasal dari kata sozo. Yang berarti katanya secara literal bahwa mereka diselamatkan, diluputkan dan dibebaskan. Itu arti hurufiahnya. Dan menarik, di dalam Injil Lukas sepanjang berita tentang keselamatan rohani, tanda cara Tuhan menyelamatkan, Lukas pun menggunakan kalimat yang sama. So means dalam hal ini ada kaitan dari Injil Lukas tentang berita keselamatan, tentang berita kisah para rasul dalam perjalanan mereka diselamatkan di jalan, bahwa ada paralel cerita. Ini bukan hanya bicara tentang keselamatan mereka dari kapal karam, tetapi ia sedang melakukan lebih dari sekedar laporan kecelakaan laut. Ini berita keselamatan karya Allah yang sedang dikerjakan. Ini sedang menunjukkan pola besar dari karya Allah di dalam perjalanan sejarah.
pola yang berulang kali muncul dalam seluruh Alkitab, khususnya di dalam Injil Lukas dan di dalam Kisah Para Rasul. Maka kita melihat pola keselamatan ini menjadi cara Tuhan bekerja. Nanti kita akan lihat di bawah bagaimana dahulu Nuh diselamatkan melalui air bah. Bagaimana Israel diselamatkan melalui laut Teberau. Yunus diselamatkan melalui laut kematian di dalam mulut ikan. Lihat, bicara tentang laut. Dan sekarang Paulus serta seluruh penumpang yang 200-an orang itu mendapatkan keselamatan yang sama melalui tengah-tengah badai lautan yang mengamuk. Ada pola yang terus berulang, saudara. Alkitab seringkali menggunakan sistem pola seperti ini untuk kita melihat cara Tuhan bekerja di dalam maksudnya. Allah tidak selalu menyelamatkan umatnya dengan menjauhkan mereka dengan air ternyata, dengan memberikan hal yang tenang. Ada saat yang seperti itu, sebagaimana para murid waktu Yesus menenangkan badai itu. Tetapi ada kalanya Allah menyelamatkan umatnya dengan membawa mereka melewati air itu, lewat badai itu. Bagian ini begitu penting sebenarnya untuk menjadi satu pembelajaran bagi kita. Apa itu? Karena ternyata saudara-saudara, banyak sekali kita beriman, banyak sekali orang Kristen beriman, diam-diam dalam imannya memiliki pengertian yang keliru tentang konsep keselamatan. Apa yang seringkali ditanamkan dalam pengertian yang salah tentang iman di dalam iman Kristen, bahwa seringkali kita berpikir, kalau Tuhan mengasihiku, Dia pasti akan menjauhkan saya dari kesulitan. Saudara, bukankah ini bagian dari prosperity gospel itu? Kalau saya percaya kepada Kristus, ya dan amin, segala berkat pasti diberikan. Ini penyimpangan, saudara, ini penyimpangan. Sebab Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa cara kerjanya Allah berbeda dengan ekspektasi kita. Ini perlu kita pelajari untuk mengerti, beriman dengan ekspektasimu atau beriman dengan maksudnya Allah dalam hidupmu. Itu totally berbeda. Mari kita memahami iman yang bagaimana yang kita hidupi. Sekali lagi, beriman dengan ekspektasimu atau beriman dengan caranya Tuhan bagi hidupmu. Maka Allah tidak selalu menghilangkan laut dan badai, tetapi Ia membawa umatnya menyeberangi laut dan badai. Allah tidak selalu menghilangkan badai itu dari realita kehidupan kita, tapi Ia berjanji dan Ia selalu membawa kita melewati setiap badai. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan puncaknya, kalau kita melihat berita keselamatan di dalam Kristus, bahwa ternyata saudara-saudara, Kristus itu sendiri, Dia sendiri tidak diselamatkan dari salib, bukan? Untuk apa? Justru lewat salib itu Dia menyelamatkan kita. Ini janjinya dan ini sudah digenapi. Dan di dalam kebangkitannya itu semua dibuktikan. Karena itu saudara-saudara sekalian, pasal ini bukan sekedar cerita pelayaran. Ini adalah gambaran perjalanan dari umat Allah. Ini adalah gambaran dari perjalanan kehidupan kita di tengah seluruh langkah dan badai yang harus kita lewati. Tetapi Allah berjanji dan Allah menyatakan keselamatan itu nyata atas hidup kita. Dan sekarang mari kita melihat apa yang firman Tuhan nyatakan bagi kita di tengah segala badai hidupmu, di tengah segala keberadaan hidupmu yang sering kali terasa hancur. Apa janji Tuhan? Apa firman Tuhan? Maka hari ini kita melihat 3 hal. Pertama, saudara-saudara ketahuilah apa yang dikatakan firman. Ketika hidupmu terasa hancur, ketika hidupmu terus mengalami pergumulan yang begitu hebat, ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Allah memanggil kita untuk tetap tinggal di dalam jalannya. Sekali lagi, apa yang dikatakan firman Tuhan dari ayat 27 sampai 32 kita melihat hal ini. Ketika hidupmu terasa terlalu hancur, terlalu berat, ingatlah bahwa Allah tetap memanggil kita untuk tinggal di dalam jalannya. Dari ayat 27 mari kita memperhatikan. Setelah 14 malam lamanya kami terombang ambing di laut Adria. Saudara coba bayangkan di dalam masuk ke dalam situasi mereka 14 malam, berarti 2 minggu penuh tanpa ada kepastian. Badai itu tidak kunjung selesai. Bahkan dikatakan di dalam ayat sebelumnya kita sudah baca, even matahari pun di tengah badai itu tidak kelihatan. Terkatung-katung di tengah-tengah lautan, tanpa arah,
tanpa kendali, nggak ada navigasi. Mau lihat bintang nggak bisa lihat, mau lihat matahari nggak bisa lihat, mau pasang layar nggak tahu akan ditiup kemana, tanpa tahu apa yang akan terjadi besok. Atau bahkan kita masih hidup atau tidak, nggak tahu saudara sekalian. Mereka tidak tahu bahwa nanti mereka akan selamat atau tidak. Mereka sedang hidup di tengah-tengah segala ketidakpastian. Dan itulah keberadaan yang total tanpa pengharapan. Mungkin hari ini ketika kita melihat kembali dalam hidup kita, kita pernah mengalami atau mungkin saat ini keadaan sebagian dari kita dalam posisi yang sama. Yang membuat kita lelah dan seringkali kita menjadi give up. Saudara, ini yang Alkitab mau singkapkan tentang pergumulan dan isi hati manusia. Yang membuat kita seringkali menjadi give up bukan karena penderitaan itu sendiri, tetapi seringkali yang membuat kita give up karena ketidakpastian di tengah-tengah segala pergumulan itu. Jadi bukan sekedar soal urusan besar atau kecilnya pergumulan ini, tapi seringkali pergumulan itu mungkin hanya seperti kerikil atau mungkin lebih nyeleneh sedikit, kayak upil tapi nempel. Gelisah kan ya? Saudara, ini ada kayak cerita lucu. Satu kali anak pup gitu kan ya, lalu kita cebok, lalu kita ganti pampersnya. Setelah itu selesai kan ya, oke anaknya sudah senang, lalu kita jalan. Kok rasa gelisah gitu, masih ada bau telek gitu kan ya. Lalu cium-cium anaknya, enggak ini udah beres segala macam. Sudah, anaknya bahkan karena gelisah, udah dimandiin lagi anaknya. Tetap ada bau itu, sampai dicium udah kayak anjing cium itu tempat tidur. Apa ini ya gitu, nyempil saudara, nyempil di kitanya. Entah bagaimana tadi mungkin kena di bagian kita. Gelisahnya bukan karena masalahnya kan ya, tapi ketidakpastian. Mana ini? Itu aja rasanya aneh. Apalagi kalau kita mengalami masalah. Maka coba bayangkan kalau lebih dalam konteks yang lebih bermasalah. Ketika dokter misalnya mengatakan 2 minggu lagi pasti sembuh. Enak kan ya, walaupun sakit gitu kita harus lawan, tapi masih ada harapan. Oke lah, enggak apa-apa, aku punya daya tahan untuk masih tahan 2 minggu ini. Atau misalnya di dalam masalah ekonomi kita, lalu ada kita meminta konsultan dan segala macam dan lihat dan segala macamnya, lalu bilang tunggu, tanggal sekian ini pasti akan selesai, ini sahamnya akan naik dan segala macamnya. Mungkin masih kuat untuk tahan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Tetapi yang membuat hati manusia gelisah adalah kalau tidak ada jaminan seperti itu, tidak ada kepastian. Wah, bagaimana ini? Mau bagaimana ini? Apa yang akan saya lakukan? Dan ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Setelah di dalam realita masalah kita tidak kunjung dapat kepastian, maka kita mulai give up. Demikian juga di dalam kisah ini. Setelah 2 minggu, ya kita yang tahu 2 minggu. Mereka tidak tahu akan berapa lama lagi. Di dalam 2 minggu, 14 hari terkatung-katung, mereka tanpa ada harapan. Bahkan tidak ada kelihatan sama sekali yang namanya daratan. 2 minggu di tengah laut tidak ada daratan saudara. Betapa melelahkan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka coba mulai mengukur kedalaman laut 20 depa. Lalu maju sedikit lagi ke depan 15 depa. Artinya mulai muncul sedikit cercah. Oh kalau gitu bisa, ini sudah mulai dekat dengan daratan karena sudah semakin dangkal. Tetapi ironisnya itu bukan membawa ketenangan kepada mereka, karena justru mereka makin takut. Apa yang terjadi? Di tengah mereka tidak ada angin yang mereka bisa andalkan, tidak ada navigasi, dan sudah semakin dekat mereka tahu itu karang. Tinggal tunggu waktu karena badainya masih kuat, maka tunggu waktu mereka akan menghantam karang. Ayat 30 memberikan sebuah detail yang sangat menarik di situ. Para pelaut mulai menurunkan sekoci tadi katanya, seolah-olah hendak memasang sauh karena sudah mulai dekat ke tanah. Tetapi apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka ingin melarikan diri, tinggalin tuh kapal, toh banyak napi. Ya para pedagangnya gimana? Ya biarlah urusan, yang penting kita yang nakodanya selamat. Mereka ingin meninggalkan kapal, mereka ingin menyelamatkan diri mereka sendiri.
Secara manusiawi kita mengerti, kita melihat ini orang-orang yang putus asa, boro-boro mikirin orang lain, yang penting diri selamat dulu, itu gambarannya. Karena mereka adalah pelaut-pelaut profesional, sudah hitung-hitungan nih, nggak ada lagi possibility untuk selamat, sudah kabur saja. Mereka tahu betapa berbahayanya situasi itu, dan mereka melihat peluang untuk menyelamatkan diri cuman ada di titik ini, dan mereka ingin mengambilnya. Tetapi kemudian Paulus berkata kepada perwira itu, dan kita lihat tadi, jika mereka tidak tinggal di kapal ini, kamu tidak mungkin selamat. Karena beberapa ayat sebelumnya Tuhan sudah berkata, tidak seorang pun akan binasa. Saudara, ada beberapa terjemahan bilang, oh kalau nakodanya pergi, nanti kita yang di kapal ini mati, mereka yang selamat. Bukan. Justru Paulus memberi peringatan kepada si perwira, kalau mereka pergi tinggalkan kapal ini, walaupun mereka nakoda profesional, mereka yang tidak selamat. Nah ini poinnya. Jadi banyak orang ngerti, oh ini makanya si prajurit, si perwira potong talinya supaya jangan ditinggalin, supaya kita jangan mati nanti, mereka yang selamat sendiri. Bukan itu maksud kalimat aslinya. Justru supaya para nakoda itu jangan mati. Ini yang menjadi penekanannya. Maka sekarang kita melihat, jika mereka tidak tinggal di kapal itu, maka mereka tidak akan selamat. Kok aneh ya, kok nggak konsisten? Bukankah Tuhan sudah bilang bahwa janji Tuhan mereka akan selamat? Lah sekarang mereka mau pergi cari jalan selamat, maka dibilang mereka tidak akan selamat. Justru, nah ini pembelajarannya. Disinilah kita menemukan salah satu pembelajaran tentang providensi Allah. Bicara tentang Allah yang berdaulat, bahwa Allah bukan hanya menetapkan tujuan cara melihat providensi Allah, tetapi Allah juga menetapkan sarana menuju tujuan. Perhatikan kalimat ini saudara-saudara sekalian. Ya, Allah menetapkan tujuan bagi hidupmu, tapi untuk menjalankan tujuan itu Allah juga telah menetapkan sarananya. Ketika engkau lari dari sarana itu, engkau juga celaka. Loh, kan Tuhan sudah tetapkan tujuan. Saya kasih gambarnya, ilustrasi yang paling gampang dengan hal ini. Tentang Abraham, bahwa Abraham akan diberi anak, itu ketetapan Allah kan ya? Lewat siapa? Sarah, jangan cari yang lain. Tapi Sarah merasa mampu untuk menolong Tuhan, ambil Hagar. Alhasil kecelakaan. Jadi permasalahan untuk dalam sepanjang sejarah umat manusia. Nah ini problemnya. Allah bukan hanya menetapkan tujuan bagimu, tapi ketahuilah, ini yang sering kali kita tidak gumulkan, bahwa Allah juga menetapkan sarana menuju tujuan dalam hidupmu. Maka Allah sudah menetapkan bahwa mereka akan selamat, tetapi Allah juga telah menetapkan bahwa mereka harus tetap tinggal di kapal itu. Mereka harus bertahan. Mereka harus menjalani proses yang telah ditentukan Allah. Maka disitulah mereka akan beroleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita melihat di sini, kita seringkali salah memahami kedaulatan Allah. Karena bagi kita, kalau Tuhan sudah menentukan semuanya, berarti saya tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Pasifism. No. Bukan itu caranya Tuhan di dalam kehidupan kita. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Bahwa Allah menentukan panen. Iya, Allah yang memberikan hasil panen. Tetapi penetapan Allah itu ditetapkan lewat petani yang tetap harus menabur dan menggarap. Allah yang menentukan pertumbuhan, iya, tetapi tetap di dalam pertumbuhan itu kita diundang untuk menyiram, diberikan tanggung jawab untuk menyiram. Allah yang menentukan keselamatan bagi kita, iya, dan keselamatan itu dari Dia dan tidak bisa hilang, iya, tetapi Allah juga telah menetapkan untuk kita tetap hidup dalam iman dan ketaatan. Oh, jadi bergantung kita? No, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan responsibility kita. Ini namanya Allah berdaulat. Dia tidak pernah menjadi Allah yang berdaulat dalam konsep diktator yang membuat kita menjadi robot. Tetapi kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia seperti dua sisi mata koin. Di satu sisi kedaulatan Allah itu mutlak, tapi di sisi yang lain tanggung jawab manusia itu benar-benar real dipercayakan oleh Allah. Ini cara Alkitab menyatakan maksud firman Tuhan. Kembali ke dalam pembahasan ini. Maka saudara-saudara sekalian, kita boleh melihat apa yang terjadi kepada mereka. Paulus tidak berkata, sudah,
Tuhan sudah berjanji, biarkan mereka pergi. Tidak ada kok yang tidak akan selamat, semua selamat. Enggak, saudara sekalian. Paulus peka apa ketetapan Allah dan bagaimana cara Allah. Ia justru bertindak, ia memberikan peringatan, dan perwira itu mendengar sehingga tidak ada yang binasa karena mereka taat. Lalu para prajurit memotong tali sekoci, mereka melepaskannya ke laut, sekoci itu hanyut. Berarti sekarang tidak ada lagi ekspektasi jalan keluar. Sekoci untuk bisa selamat pun sudah hanyut. Mereka hanya punya satu pilihan, percaya kepada firman Allah. Maka saudara-saudara sekalian, bukankah seringkali kalau kita melihat merefleksikan ini kepada diri kita, demikian juga ternyata cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Oh, ini memang tidak enak. Kadang Tuhan membiarkan sekoci cadangan, lumbung-lumbung yang sudah kita siapkan, itu bisa saja tiba-tiba hilang. Di dalam segala hal yang kita sudah proyeksikan, tapi itu bisa menjadi gagal. Semua pegangan yang kita sudah harapkan itu bisa tiba-tiba lepas. Semua rasa aman akhirnya menjadi satu kepalsuan, ilusi, terlalu gampang hilang seperti uap. Supaya akhirnya demi satu tujuan, bukan karena Tuhan terlalu kejam kepada kita, tetapi supaya kita mengerti apa arti bersandar kepada Dia saja. Ini yang mau Alkitab ajarkan. Pada bagian ini kita melihat bahwa ketika hidup terasa hancur, Allah memanggil kita gerejanya untuk tetap tinggal dalam jalan yang telah Tuhan tetapkan. Justru disitulah keselamatan. Saudara, somehow ini terlalu susah. Somehow kita tahu janji Tuhan, tapi kita mau pakai caranya kita. Somehow kita berpikir ini lebih baik. Somehow kita mau cepat shortcut, ya seperti Sarah tadi. Tetapi di sini kita boleh belajar melihat, terkadang Tuhan izinkan semuanya terblok supaya kita belajar mengerti bahwa ada jalan yang telah Tuhan tetapkan. Maka janji Allah tidak membuat kita menjadi orang-orang yang pasif, tetapi justru karena Allah berjanji, maka kita dipastikan dapat terus berjalan. Karena Allah berjanji, maka kita dapat terus taat. Karena itu kita tahu bahwa ketaatan kita pasti tidak akan sia-sia. Saudara, peganglah janji Tuhan ini. Ini bukan dari mimbar saya mengatakannya menjadi sebuah jual koyok, tapi inilah kebenaran yang diberikan kepada kita, bahwa ketika Dia berjanji, engkau tidak pernah jadi robot. Dan ketika engkau berjanji, ketika Dia berjanji, justru engkau dan saya dimampukan untuk terus taat. Dan ketika Dia berjanji, ketaatanmu tidak akan pernah menghasilkan kesia-siaan. Kedua, maka apa yang meneguhkan kita pada hari ini? Ketika hidupmu hancur, ketika hidupmu terlalu penuh dengan pergumulan dan tekanan, Tuhan berkata bahwa Dia memelihara kita umatnya melalui hal-hal yang sederhana. Ini penting untuk kita pelajari. Ya, Dia berjanji untuk terus menopang kita di dalam jalannya. Lantas kalau kita harus berjalan di dalam jalannya, apa kekuatan yang Tuhan sediakan? Menarik saudara-saudara sekalian, inilah cara Tuhan yang berbeda total dengan ekspektasi dunia. Bahwa ketika hidup kita terasa hancur, Dia berjanji untuk memelihara. Tetapi ketahuilah, janji Tuhan memelihara kita itu bukan lewat hal-hal spektakuler, tapi lewat hal-hal yang ordinary. Ini cara Tuhan bekerja. Dari ayat 33 sampai 38, kita melihat dari ayat 33. Ketika hari hampir siang, Paulus menasehatkan mereka supaya semua mereka makan dahulu. Nasihat apa ini? Paulus berkata, hari ini sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nantikan dan berpuasa terus menerus. Karena takut kalau sekaligus dimakan, gak tahu sampai berapa lama ini. Karena tidak makan, karena itu kamu tidak makan apa-apa. 2 minggu saudara, 2 minggu. Di dalam tubuh mereka yang begitu lemah, makan gak makan. Tidur gak cukup karena di tengah badai yang terkatung-katung. Mereka harus terus berjaga-jaga. Mereka terus di dalam ketakutan demi ketakutan. Dan sekarang mereka sudah hampir mencapai batas kekuatan manusia. Tinggal tunggu mati. Tidak hanya secara fisik mereka hampir habis, secara emosional sudah gak karu-karuan.
secara mental sudah habis, tidak ada lagi kekuatan untuk berjuang. Mereka sudah kehilangan harapan. Tetapi di dalam kondisi yang total loss itu, menariknya apa yang Paulus lakukan? Apa yang Paulus katakan? Makanlah, makan. Ayo makan. Orang gila macam apa ini? Somehow mulai begitu kan? Sangat-sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana. Tetapi justru disinilah pembelajarannya. Kita melihat bahwa ternyata melalui hal ini firman Tuhan mau ajar kita, Allah sering bekerja melalui hal-hal sederhana. Kadang kita berharap kita mencari Allah hanya lewat hal-hal yang spektakuler. Karena itu lebih asik, itu sepertinya lebih konfirmatif. Kita mencari pengalaman yang luar biasa, mencari tanda-tanda yang menggetarkan jiwa, mukjizat-mukjizat yang besar. Itu Allahku, itu Allah yang hidup. Ada saat-saat memang Tuhan mengintervensi seperti itu, iya. Tetapi saudara-saudara sekalian, seringkali justru Allah memilih bekerja lewat hal-hal yang biasa. Lewat makan, pergumulan hidupmu lewat istirahat, lewat persekutuan engkau diteguhkan, lewat ibadah engkau dihiburkan, lewat firman yang dibacakan setiap hari engkau diteguhkan, lewat doa yang begitu sederhana engkau semakin dipekakan kehendak Tuhan, lewat keluarga yang hadir, bukan hanya karena ada jaminan jawaban, tapi ada keluarga yang hadir, engkau menjadi kuat. Melalui gereja yang saling menopang, engkau dihiburkan. Melalui hal-hal yang tampaknya terlalu ordinary, bukan lewat peristiwa-peristiwa spektakuler, tapi justru di situ Allah bekerja. Maka tindakan makan ini bukan sekedar detail tambahan yang dituliskan oleh Lukas. Ini bagian penting dari keselamatan mereka. Justru itu yang mau ditekankan. Karena kalau mereka tidak makan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka harus berenang. Nggak ada power lagi di situ. Mereka akan berenang dengan gaya botol, blep blep blep, mati kan ya. No more power. Artinya Allah sudah menjanjikan keselamatan, tetapi Allah memakai makan dan mereka memakannya sebagai sarana keselamatan. Mereka memiliki kekuatan untuk mencapai pantai itu. Sekali lagi kita melihat pola yang sama di sini. Allah bekerja lewat sarana. Di dalam predestinasi kita juga belajar ini. Allah menetapkan kaum pilihannya, tetapi juga Allah menetapkan jalan menggenapi kaum pilihannya lewat pengabaran Injil. Maka sekarang Allah memakai cara-cara yang tampaknya terlalu biasa untuk menggenapi tujuannya. Maka saudara sekalian, ini bertentangan dengan cara pikir dunia. Kita hidup di zaman yang kurang menghargai hal-hal biasa. Zaman ini sangat mengglorify hal-hal extraordinary. Kita hidup di zaman yang selalu mencari sesuatu yang di luar ekspektasi kita, di luar hal-hal yang ordinary dalam hidup kita. Even bahkan ibadah pun sekarang diharapkan dengan cara yang seperti ini. Kalau ibadah tidak membuat emosi saya meledak-ledak, itu ibadah cupu. Kita menganggap tidak ada pekerjaan Tuhan di situ, tapi ketika terangkat suasana yang meledak, di sini hadirat Tuhan begitu besar. Ini yang terjadi kan ya. Kalau tidak ada pengalaman yang spektakuler di dalam kehidupan kita, rasanya Tuhan tidak bekerja dalam hidupku. Tetapi di sini kita melihat di dalam tradisi reform kita diingatkan kepada suatu hal yang jauh lebih penting, bahwa ternyata Allah biasanya justru bekerja melalui apa yang disebut dengan ordinary means of grace. Saudara, sarana apa yang diberikan Tuhan untuk menjamin, untuk meneguhkanmu di dalam keselamatan yang Tuhan berikan? Engkau sudah ditebus melalui pengorbanan Kristus. Roh Kudus telah melahirbarukanmu. Dan sekarang sampai penantian kedatangan yang kembali, engkau sudah selamat, already and not yet. Tapi apa kekuatanmu menjalani seluruh keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Tiba-tiba suara Tuhan berbisik? Tidak. Tiba-tiba jackpot berkat selalu ada? Tidak. Tapi dengan cara apa Tuhan meneguhkanmu dalam keselamatanmu, membuatmu terus menikmati keselamatanmu? Tuhan menyediakan sarana anugerah, means of grace. Apa? Firman, doa, sakramen, lewat persekutuan sebagai tubuh Kristus, gereja.
Peneguhan apa ini? Firman, doa, sakramen, lewat persekutuan sebagai gereja. Justru saudara-saudara sekalian, inilah cara Tuhan bekerja. Melalui hal-hal inilah Tuhan membentuk kita, Tuhan memurnikan kita, Tuhan memperlengkapi kita, dan Tuhan memberkati kita. Lewat cara seperti ini, bukan dengan ekspektasi-ekspektasi supranatural. Maka coba pikirkan kehidupan rohani kita sekarang. Seringkali kita bertumbuh bukan karena satu peristiwa-peristiwa besar. Bukan kok. Kita nggak jadi semakin dewasa karena hal-hal mukjizat yang Tuhan berikan. Bukan, saudara sekalian, bukan. Tetapi ternyata lewat ribuan tindakan kecil yang terus dilakukan. Itu membentuk cara hidupmu. Minggu demi minggu, tahun demi tahun, Tuhan terus mendorongmu untuk membaca firman. Rasanya kering, tetapi kebenaran itu terus membentuk cara pikirmu, membentuk worldview-mu. Kehidupan doa yang terus senantiasa, yang rasanya mungkin bosan, tetapi engkau terus diajar Tuhan, diundang Tuhan di dalam ibadah, lewat pelayanan, mendengarkan khotbah, mengikuti persekutuan demi persekutuan, mengambil perjamuan kudus. Lewat cara itu, berlahan demi berlahan Allah membentuk kita. Ini cara Tuhan. Tetapi sebaliknya saudara sekalian, perhatikanlah peringatan ini. Perhatikanlah peringatan ini. Bahaya justru ketika hidup kita saat hancur. Apa yang terjadi? Saat kita mulai bergumul dan terlalu tertekan. Ketika hidup mulai terasa terlalu berat. Biasanya justru hal-hal yang sederhana ini, means of grace ini, yang pertama kali kita relatifkan. Yang pertama kali kita buru-buru tinggalkan. Kita akan sibuk pikirkan hal yang lain. Firman boleh digeser, doa boleh dikurangi, sakramen boleh ditinggalkan. Ini yang terjadi dalam kebodohan kita. Orang mulai berkata, saya tidak kuat lagi untuk pergi beribadah. Saya tidak ada lagi semangat untuk membaca Alkitab. Terlalu pelik masalahku. Saya sedang terlalu lelah untuk datang berdoa. Karena toh Tuhan tidak jawab. Nah ini seringkali menjadi teriakan kita. Padahal saudara-saudara sekalian, justru saat itulah tanda kita paling membutuhkan sarana anugerah. Saudara perhatikan kisah ini. Apa yang kita lihat? Ketika kapal hampir saja karam. Ketika maut semakin mendekat, Paulus berkata, karena situasi gawat, makanlah. Karena mereka memerlukan kekuatan untuk bertahan. Gambarannya begini, coba kita pikirkan ketika orang sudah berumah tangga, anak kita sakit. Sudah terlalu lemah, lemes dia, berhari-hari demam, tidak kunjung selesai, tidak kunjung sembuh, tidak kunjung turun. Lalu mama datang untuk suapin dia. Yang dia lakukan, dia tolak. Lemes mama, lemes. Mama gak mau makan. Makan muntah, gak mau, capek mama, capek. Tetapi apa yang dilakukan mamanya? Dia akan terus memberikan kesabaran, menguatkan, dan paksa untuk anak itu makan. Karena apa? Saat itulah dia paling butuh makan, kan ya? Demikian kerohanian kita. Ketika hati kita paling lelah, ketika kita menjadi paling kering, ketika kita mulai mau marah, justru pada saat itulah tanda kita paling membutuhkan firman. Di dalam training penginjilan saya sering kali juga mengatakan, saudara, ketika engkau bertemu dengan orang dan orang itu marah, jangan buru-buru lari, jangan langsung buru-buru hakimi. Ini tanda penghuni neraka, saya balik badan. No, itu tanda orang itu paling butuh Injil. Karena di dalam kekeringannya dia tidak tahu mau bagaimana. Ketika kita paling tidak ingin berdoa, justru itu tanda engkau harus datang berdoa. Engkau membutuhkan doa. Ketika kita merasa paling tidak ingin datang ke gereja karena terlalu banyak tekanan atau karena malu dan whatever apapun yang menjadi masalah kita untuk membuat kita mundur, justru pada saat itulah kita paling membutuhkan tubuh Kristus. Ini janji Tuhan. Kita kembali kepada kisah ini. Ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Kalau kita melihat pasal ini dari awal, saudara sekalian, coba tanya, siapa Paulus di dalam kisah ini? Seorang tahanan. Dia tidak punya jabatan. Dia tidak punya posisi atau kuasa untuk dihormati, apalagi didengar. Ia bukan seorang pelaut yang mengerti cara membawa kapal. Tetapi sekarang
Coba lihat siapa yang didengar. Bukan nakoda yang didengar. Lah 2 minggu lu kiri kanan tidak ada arti, no hope. Siapa yang didengar? Perwira yang punya prajurit. Lu punya pedang pun lu tidak bisa selamatkan kita. Tapi hari itu ada seorang nabi yang bicara, mereka dengar. Gak masuk akal kan ya? Mulai dari pelaut, perwira, prajurit, para penumpang, napi, semua dengar. Makan, saudara makan. Mengapa? Karena disinilah kita boleh belajar melihat, ini janji Tuhan, ini yang harus kita pegang. Justru karena orang yang memegang firman, yang hidup dengan firman, justru itulah yang akhirnya menjadi orang yang paling tenang di tengah kekacauan. Itulah yang membuat engkau berkuasa untuk bicara. Karena disitulah engkau menjadi saksi Tuhan. Dunia sering kali salah mengerti tentang konsep kepemimpinan. Sangka dunia ini bahwa seorang pemimpin itu ditentukan dari dia harus yang paling kuat, paling kaya, paling berpengaruh, paling fasih, paling pintar, paling pokoknya segalanya paling. Tetapi Alkitab justru menunjukkan suatu hal yang berbeda. Apa arti menjadi seorang pemimpin? Bagaimana Tuhan memakai seseorang untuk menjadi pemimpin yang sejati? Ditentukan dari bagaimana hatinya mengenal Allah. Saudara, dalam kehidupanmu sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan yang juga memimpin orang lain, pertanyaannya bukan seberapa hebat skillmu. Tentu itu Tuhan akan proses, tapi dimulai dari satu pertanyaan. Adakah hatimu mengenal Allah? Maka di situ dunia mendengarmu dan melihat kesaksianmu. Sebab ketika semua orang panik di dalam segala masalah, maka orang-orang yang berdiam dengan Tuhan justru memiliki pegangan dan memiliki kesadaran apa yang menjadi rencana Allah. Ketika semua orang kehilangan arah, ia masih mengetahui kepada siapa dia percaya dan berpegang. Lalu kita sampai pada ayat yang sangat indah di dalam ayat 35. Sesudah berkata demikian, Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di depan mereka semua, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Saudara, echoing dengan apa maksud kalimat ini? Ia memandang, ini pemandangan yang sangat luar biasa, bahwa di dalam situasi kapal yang sedang tergoncang di tengah badai, semua orang dalam ketakutan, maut ada di depan mata mereka, tapi seorang nabi berdiri dan mengucap syukur atas makanan dan memecah-mecahnya bagi mereka. Mengapa Lukas harus mencatat peristiwa ini? Karena Lukas ingin kita belajar untuk melihat apa itu iman yang sejati. Saudara, ingatlah, iman bukan kemampuan melihat masa depan. Paulus juga belum tahu bagaimana. Iman bukan kemampuan mengendalikan keadaan. Dia tidak bisa mengendalikan badai itu. Iman justru adalah kemampuan untuk mempercayai Allah di tengah keadaan yang belum berubah. Ini kalimat penting. Iman berarti satu kesadaran untuk terus mempercayai Allah di tengah segala keadaan yang belum berubah. Inilah iman. Maka banyak orang yang bersyukur setelah masalah selesai. Oh, itu iman. Tidak. Tetapi Paulus bersyukur sebelum masalah selesai. Belum ada jawaban bagaimana masalah selesai. And yet dia bersyukur. Ini iman. Banyak orang bisa bersyukur ketika laut sudah tenang, tetapi Paulus bersyukur ketika laut masih terlalu besar bergelora. Banyak orang bisa bersyukur setelah selamat, tetapi Paulus bersyukur sebelum keselamatan itu terlihat bahkan. Maka disitulah letak iman yang sejati yang diajarkan kepada kita sekarang. Dan tidak berhenti di situ saja, saudara-saudara. Banyak penafsir memperhatikan bahwa bahasa yang dipakai Lukas di sini mengingatkan kita pada tindakan Yesus, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah. Ya, bukan perjamuan kudus yang dilakukan Paulus tentunya di saat ini, tetapi ini gambaran yang membawa kita echoing kepada apa yang dilakukan Yesus. Seolah-olah Lukas sedang berkata bahwa Paulus sedang hidup mengikuti pola hidup Kristus. Pola apa itu, saudara? Memecah roti dan segala macamnya. Pola salib. Pola salib. Yesus melakukan itu di perjamuan terakhir sebelum dia disalibkan. Sekarang kita melihat bagaimana Kristus mengucap syukur sebelum disalibkan, maka Paulus mengucap syukur sebelum kapal itu karam.
Maka Kristus mempercayakan dirinya kepada Bapa sebelum penderitaan terbesar. Dan sekarang kita melihat pola yang sama, Paulus mempercayakan dirinya kepada Allah sebelum ancaman maut itu terjadi. Inilah undangan bagi kita hari ini, bagi kita gereja untuk belajar, melihat dan menghidupi pola yang sama. Bagaimana engkau mengerti arti bersyukur di hadapan Tuhan di dalam seluruh langkah hidupmu. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin sekali lagi kita boleh melihat bercermin dengan hidup kita. Hidupmu terasa terlalu berat. Bisnis keputusan demi keputusan yang di tengah-tengah segala kebijakan ekonomi yang tidak jelas ini terlalu berat. Mungkin engkau sedang menghadapi badai yang sudah terlalu lama tapi belum selesai. Mungkin engkau bertanya, bagaimana saya bisa bertahan? Selama ini sudah bertahan oke, tapi ini sekarang sudah titik nadir, tidak mampu lagi. Tetapi kisah ini memberikan jawaban yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Apa yang dikatakan Tuhan? Tetaplah makan roti yang Tuhan sediakan bagimu. Tetaplah berpegang kepada firman yang Tuhan berikan kepadamu. Tetaplah berjaga di dalam doa sebagai alat anugerah yang membuat engkau terus bisa datang kepada Tuhan. Tetaplah hidup dalam persekutuan sebagai gereja. Karena disitulah Allah meneguhkanmu. Karena seringkali Allah memelihara kita bukan melalui hal-hal yang spektakuler saudara-saudara sekalian, tetapi melalui kesetiaannya dalam hal-hal yang sederhana. Dan justru melalui sarana-sarana sederhana itulah Allah sedang mempersiapkan kita untuk melihat bagaimana maksud berikutnya dikerjakan. Karena kapal ini akan segera hancur, tetapi sebelum kapal itu hancur, Allah terlebih dahulu menguatkan umatnya. Sekarang kita sampai kepada bagian klimaks di dalam bagian ini, dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Karena disinilah justru Lukas menunjukkan suatu hal yang sering kali diterima oleh manusia dengan kacamata yang salah, sulit untuk terima. Bahwa kerap kali Allah menggenapi janjinya bukan dengan menyelamatkan apa yang kita inginkan diselamatkan, melainkan dengan menyelamatkan kita melalui kehancuran yang kita takutkan. Bagian terakhir, saudara ingatlah firman Tuhan pada hari ini. Ketika hidupmu terasa terlalu berat dan hancur, Allah tetap memberikan jaminan dan Allah membawa kita umatnya menuju keselamatan. Inilah bagian terakhir dari 39 sampai 44. 39. Ketika hari mulai siang, mereka tidak mengenal negeri itu, pulau itu, tetapi mereka melihat suatu teluk yang berpantai. Untuk pertama kalinya setelah 14 hari mereka melihat ada secercah harapan, ada daratan. Maka bayangan perasaan mereka, mungkin mereka akan pikir akhirnya selesai. Tetapi faktanya apa yang terjadi tidak ada demikian, tidak seperti yang mereka harapkan. Justru saat daratan sudah dekat, keselamatan di depan mata, Lukas menceritakan sesuatu hal yang begitu ironis. Justru saat itulah kapal mengalami kehancuran terakhirnya, celaka besar. Ayat 41. Tetapi mereka melanggar sebuah busung pasir, terhantam kapalnya dan kandaslah kapal itu. Haluan kapal terpancang dan tidak bergerak lagi, sedangkan buritannya hancur dipukul gelombang yang hebat. Belum selesai badainya. Inilah akhir dari kapal itu. Seluruh perjalanan berakhir dengan kehancuran total. Tidak ada perbaikan, tidak ada penyelamatan kapal, tidak ada mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan membuat mereka kembali utuh. Kapal itu benar-benar hancur, saudara, hancur. Tetapi disinilah kita sedang diajar sebagai gereja. Apa yang diajarkan? Karena sepanjang pasal itu ternyata Tuhan tidak pernah janji kapal itu akan selamat. Yang Tuhan janjikan dan diberikan garansi semua orang di kapal itu selamat. Tapi caranya bagaimana? Tuhan tidak kasih tahu. Ini susahnya ngikut Tuhan ya. Apa yang sering kita lakukan? Kita sering mencampur adukan keduanya. Tuhan bilang apa, kita tambahkan apa. Mirip seperti tadi Sarah itu. Tuhan memberi keturunan kepada Abraham lewat Sarah, tapi ditambah-tambahi dengan yang lain. Maka kita menganggap bahwa kalau Tuhan setia, maka pekerjaanku Tuhan pasti tetap utuh kan ya. Kalau engkau setia, usahaku Tuhan harus tetap berhasil kan ya. Kalau Tuhan setia, kesehatanku Tuhan pasti akan tetap baik-baik kan ya. Kalau Tuhan setia, rencana hidup saya harus berjalan. Tetapi Alkitab enggak bilang demikian.
maka Alkitab tidak pernah janjikan. Yang justru dijanjikan oleh Tuhan adalah bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita umat Allah dengan dirinya lewat penebusan Kristus. Perhatikan kontras yang luar biasa ini. Kapal itu boleh hancur, janji Tuhan tidak pernah hancur. Kapal itu bisa tenggelam, tetapi firman Tuhan tidak pernah tenggelam. Kapal itu bisa gagal, tetapi Allah tidak pernah gagal. Ini pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Lukas sengaja membangun ketegangan di dalam sepanjang pasal 27 ini. Karena firman Tuhan ingin gereja belajar membedakan antara apa yang menjadi sarana dan apa yang menjadi tujuan. Pengertian ini penting untuk kita renungkan. Bahwa saudara ingat apa yang saya sampaikan tadi di awal khotbah. Lukas sedang menghubungkan kisah ini dengan pola keselamatan dalam seluruh Alkitab. Mari kita lihat kembali, tadi saya katakan tentang Nuh. Ketika air bah datang, Allah tidak menghilangkan air bah itu, Allah mengubah dunia menjadi aman lewat tenggelam itu. Bahwa Allah membawa Nuh melewati air itu, bukan menghilangkan air itu. Demikian juga Israel, ketika mereka berada di depan laut Teberau itu, Allah tidak memindahkan mereka ke sisi yang lain secara ajaib tiba-tiba sehingga tidak harus lewat dan laut itu, tetapi justru Allah membuka jalan melalui laut, mereka harus berjalan lewat laut itu. Demikian Yunus di dalam perjalanannya, ia masuk ke dalam laut, masuk ke dalam perut ikan, dan Allah membawa dia keluar, bukan mengalihkan dia tapi lewat kedalaman laut itu. Sekarang Paulus, ia masuk ke dalam lautan yang kacau, laut yang dalam imajinasi orang Yahudi seringkali melambangkan kekacauan, ketidakstabilan, kematian, power yang tak dapat ditaklukkan. Tetapi sekarang Allah membawa umatnya melewati semua itu. Pola ini, saudara sekalian, pola ini memancarkan, mencapai puncaknya kepada Kristus. Seluruh kisah para Rasul 27 akhirnya menunjuk kepada Kristus Tuhan kita. Karena Yesus juga mengalami hal yang tampaknya merupakan kehancuran total, yang tidak ada pengharapan di situ. Jumat Agung kita telah rayakan di dalam beberapa bulan yang lalu, yang tampaknya sepertinya kegagalan total. Yesus tak berdaya di situ, tapi justru disitulah keselamatan datang dan kemenangan Kristus dinyatakan. Apa yang tampaknya sebagai kehancuran terbesar ternyata menjadi jalan keselamatan terbesar. Apa yang tampaknya kemenangan dosa yang begitu mengerikan ternyata menjadi kemenangan Kristus mengalahkan kuasa maut. Apa yang tampaknya sebagai akhir Kristus gagal ternyata justru menjadi awal kemenangan Kristus sebagai Raja. Karena Allah yang sering bekerja melalui pola yang tidak pernah dipahami oleh cara pikir manusia. Kadang saudara kita salah berdoa, bukan karena doa kita salah, tetapi di dalam doa kita itu seringkali fokus kita itu terlalu sempit. Ini yang jadi masalah. Kita berdoa, Tuhan jauhkanlah saya dari badai, Tuhan singkirkanlah masalah ini. Tidak salah doa itu, tidak salah saudara sekalian. Tetapi kadangkala jawaban Tuhan berbeda dari pengharapan kita dan kita tidak terima, ini masalahnya. Kadang Tuhan berkata, aku justru akan membawamu lewat badai itu. Aku akan menyertaimu di dalam badai itu. Aku tidak akan membiarkanmu binasa di tengah badai itu. Dan lewat itu engkau kubentuk dan kumurnikan. Dan lewat itu kesaksian kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ini yang susah kita terima. Lalu Lukas menutup kisah ini dengan sangat indah. Ayat 43-44. Perwira ingin menyelamatkan Paulus, ia mencegah para prajurit membunuh para tahanan. Kemudian semua orang diperintahkan untuk berenang ke darat. Yang tidak bisa berenang, ambil kapal, kayu-kayu kapal yang sudah pecah sehingga mereka boleh sampai ke darat. Dan Lukas menutup dengan kalimat yang sederhana tetapi luar biasa. Demikianlah mereka semua selamat sampai ke darat. Tidak ada satupun yang mati, saudara, tidak ada satupun. Sebagaimana yang Tuhan janjikan, semua selamat, semuanya sampai ke tempat yang Tuhan sudah tempatkan. Banyak penafsir melihat bahwa disinilah Lukas sedang memberikan gambaran tentang perjalanan gereja sebenarnya. Apa poinnya kita belajar ini? Melihat bagaimana berjalannya gereja di tengah dunia. Gereja sedang berlayar menuju tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Kita hidup dalam rencana, rancangan dan penetapan Tuhan. Tetapi ingatlah, perjalanan itu tidak tenang, tidak mulus.
Ada badai yang harus engkau hadapi sebagai gereja. Ada ancaman, ada tekanan, ada penderitaan. Ada masa-masa ketika kita harus melewati kesulitan. Ada masa-masa bahkan yang tampaknya tidak masuk akal, tidak mampu saya jalani. Tapi ketahuilah, engkau gereja, engkau orang yang dikuduskan Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Ada rencana Tuhan di dalam hidupmu, ada kemuliaan Tuhan menaungimu. Maka masa-masa ketika kapal hidupmu hampir karam dan hampir tenggelam bahkan, tapi ingatlah, janji Tuhan menyertai. Saudara, sejarah gereja, perjalanan gereja 2000 tahun sudah membuktikan bahwa gereja kerap kali mengalami penganiayaan, perang, wabah, perpecahan, penyesatan, tekanan dari dunia terlalu banyak. Berkali-kali orang pikir ini akhir gereja, gereja akan hancur, gereja akan kalah. Tetapi sampai hari ini gereja tidak pernah berhenti. Gereja tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena gereja tidak bertahan karena kapal kita kuat, tetapi gereja bertahan karena Kristus yang memegang kita. Amin. Maka hari ini kita boleh melihat, saudara-saudara sekalian, hari ini sekali lagi kita boleh belajar, hidup kita terasa seperti kapal ini. Apapun pergumulanmu, saya tidak tahu, tapi engkau tahu dan Tuhan tahu. Entah itu keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, masa depanmu, entah itu tentang anak-anakmu, dan mungkin engkau mulai takut di tengah segala pergumulan itu. Tapi dengarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, khususnya dari Kisah Para Rasul 27. Tuhan tidak berkata kepadamu tidak ada yang akan rusak. Tuhan tidak berkata kepadamu tidak ada yang akan hilang. Tetapi Tuhan berkata kepadamu dan kepadaku hari ini, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan membawa engkau kepada jalan yang binasa, tapi aku akan membawa engkau sampai kepada tujuan yang telah kutetapkan. Ini janji kekal Allah bagi saudara dan saya. Dan itulah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka hari ini kita melihat Kisah 27 adalah kisah tentang Allah yang setia yang memimpin hidupmu. Allah yang membawa engkau dan saya menuju keselamatan. Allah yang tidak pernah gagal menggenapi firman-Nya di dalam kita dan melalui kita. Allah yang telah memegang umat-Nya, memegang kita. Bahkan ketika kita hidup berjalan terasa hancur, Dia tidak pernah lepaskan. Sekali lagi, mungkin engkau sedang berdiri di titik terlemah, terberat dalam hidupmu. Tetapi ingatlah, kapalmu boleh hancur, segala ekspektasimu boleh gagal, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah hancur dan janji Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Keadaan boleh berubah, janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan sebagaimana Allah telah membawa Paulus dan seluruh penumpang itu sampai ke daratan, demikian pula Kristus akan membawa seluruh umat tebusannya, membawa kita gereja sampai kepada tujuan akhir yang telah Ia janjikan. Karena keselamatan kita tidak bergantung kepada kekuatan kita atau handalnya kita atau apapun dalam diri kita. Keselamatan kita dan kehidupan kita menjadi saksi Tuhan bergantung kepada kesetiaan Sang Juru Selamat. Dan Dia tidak pernah gagal, Dia telah menebusmu dan Roh Kudus dimateraikan dalam hidupmu. Layanilah Tuhan, tunaikanlah tugas panggilanmu dengan terus berpegang kepada alat anugerah-Nya, firman, doa, sakramen, dan persekutuan sebagai gereja. Mari kita berdoa. Bukan hal yang spektakuler yang baru kami dengar, hal-hal yang ordinary tapi terlalu besar. Bagaimana Tuhan menyatakan janjinya, maksudnya dalam hidup kami. Bukan lewat intervensi supranatural, tapi dengan cara kerjanya Tuhan menopang kami dengan firman, meneguhkan kami dengan doa, mengingatkan kami dan menguatkan kami dengan perjamuan, dengan sakramen, dan lewat persekutuan kami sebagai gereja. Tuhan, jangan biarkan kami lari, jangan biarkan kami menjadi undur. Justru di tengah-tengah segala badai dan bahkan kehancuran tekanan yang melanda kami, itu konfirmasi kami membutuhkan sarana anugerah yang Tuhan sediakan. Teguhkanlah langkah kami, tak kala kami belum melihat jalan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan berharap, tak kala kami belum melihat hasil. Biarlah kami boleh terus berjalan seturut dengan firman-Mu
dan sebagaimana seluruh perjalanan hamba-hambamu, demikian juga Engkau memimpin kami umat-Mu sekarang untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu dalam seluruh langkah hidup kami. Oh Tuhan, teguhkan kami. Engkau bukan Tuhan yang meninggalkan kami. Engkau tidak pernah menjadi Tuhan yang memalingkan wajah-Mu dari kami, tapi Engkau menyatakan maksud-Mu di dalam kami. Karena itu teguhkan hati kami, sekalipun kami sulit ngerti, sulit terima, tapi biarlah jalan kami benar-benar diterangi oleh firman, dan benar-benar seluruh hidup kami di dalam segala pergumulannya boleh Tuhan pimpin, boleh Tuhan topang, boleh Tuhan pakai untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga dunia boleh melihat bukan karena kesuksesan kami, tapi bagaimana kami berjalan dengan Kristus. Di situ nama-Mu dipermuliakan dan di situ kehendak-Mu digenapi. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.